Banyak dari kita yang menderita secara intrinsik karena tidak mempunyai kapasitas untuk sadar pada saat ini. We cannot stay in the present. Mau dimanapun, otak kita membawa kita ke tempat lain. Ke pantai, ke gunung, meeting, berdebat dengan teman kita, sampai berpikir membuka usaha baru. Sebenarnya apa sih yang ngebuat masa sekarang yang dibilang present, now, itu susah banget buat dialami? Hai warga kreatif, nama gue Agus Leo Halim. Buat kalian yang belum kenal, gue selalu upload video di YouTube 2 hari sekali yang berhubungan dengan industri kreatif, kreatif manajemen waktu, kreatif negosiasi klien, kreatif membaca buku. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. Dan buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. So hari ini gue bakal bahas Doge. Lagi, gue juga nggak bakal mau. Oke, kalau video ini dapat 10.000 likes. Topik hari ini terinspirasikan dari kalian yang nanya ke gue, Kak, how to be in present? Dan pengertian gue dari pertanyaan-pertanyaan ini, definisi presentnya adalah gimana caranya kita nikmatin prosesnya. Dimana kita semua pasti punya kan goal dan kesuksesan pribadi yang ingin kita tuju. Tapi entah kenapa kita susah banget untuk bersyukur. Jadi gue bakal ngomongin present dalam konteks ini. Buat kalian nggak tahu present itu apa, jadi ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ada past, future, dan present. Kalau kita berpikir berlebihan di masa lalu dan masa depan, itu akan bikin kita depressed dan anxious. Karena biasanya kita kalau living in the past itu, kita simulasi lagi sesuatu yang nggak mungkin terjadi lagi. Dan kalau kita di masa depan, kita wishing, kita berharap, kita berspekulasi ke sesuatu yang belum terjadi. Dan ini semua membuatkan emosi-emosi negatif. Kuncinya untuk happy atau bahagia ada di sekarang. Now, the present. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Bro, emang kenapa gue harus stay in the present, bro? Benefitnya apa? Gue berasa kalau kalian main di masa lalu dan masa depan, kalian bisa di depressed or anxious. Dan menurut gue, benefit stay in the present ini adalah ngelawan emosi negatif tersebut. Gue pribadi sendiri berasa udah sering banget ngebahas topik-topik ini. Gue yakin kalian udah bisa dapet caranya. Tapi hari ini akan gue breakdown lebih detail lagi. Bro, lu tahu apa bro tentang present? Emang lu siapa? Lu nabi? Oke, gue bukan nabi, tapi gue klaim gue sudah konten sama diri gue. Gue sudah puas. Gue tidak secara aktif mikirin masa lalu gue dan mikirin masa depan gue. Gue yakin juga kalian tahu lah sumber distraction, sumber distraksi di kehidupan kita sehari-hari itu apa? Ini kan, handphone kita kan. Dimana kita hidup sekarang di dunia sosial media. Kita lihat A, wah hebat sekali dia punya rumah sangat mewah. Kita lihat B, wah hebat sekali dia sudah mempunyai 100 miliar. Lah gue masih umur segini ya buat apa gue hidup? Nah sosial media ini buat kalian yang salah mempergunakannya akhirnya menjadi sesuatu yang toksik kan. Kayak bikin monkey mind kalian bekerja kayak udahlah gue gak usah ngapa-ngapain lah. Gue udah jadi gagal, gue bisa apa sih? Yang gue personally lakuin untuk ngelawan distraksi itu, gue coba buat habit untuk being present. Contoh, nge-gym. Nge-gym itu kalian harus fokus banget terhadap gerakan yang kalian lakuin. Karena kalau kagak, otot kalian bisa luka. Hindari multitasking. Contoh kalau misalkan kalian lagi meeting sama orang, jangan lihat handphone, jangan lihat laptop. Hindari gadget-gadgetnya kalian. Benar-benar berdiskusi dan mendengarkan orang tersebut. Dan ini mungkin terkesan bego, tapi kalian coba aja mikir bahwa be in the present, be in the present, be in the present. Kayak semacam mantra gitu buat kalian aware sama kalian punya pemikiran. Lalu yang terakhir, coba bernafas. Karena aksi bernafas ini akan relaksin kita punya pemikiran. Bro, itu mah gue juga tahu. Buat kalian yang masih belum dapet tipsnya, mungkin kalian bisa baca buku-buku ini. Kita mulai dengan Denial of Death by Ernest Becker. Jadi konsep buku ini adalah manusia itu satu-satunya makhluk hidup yang acknowledge death, yang tahu terhadap kematian. Kalau dibanding dengan makhluk-makhluk hidup lain selain manusia, nggak ada yang bisa mikir future. Mereka semua being in the present kan. Oleh karena itu manusia punya dua komponen. Satu yang physical, di mana kita mencari uang, mencari nafsu. Manusia itu juga konseptual, di mana dia tuh mikirin egonya dia kayak gimana caranya gue bisa setelah mati pun orang-orang masih ingat sama gue. Itu yang ngedrive manusia untuk melakukan sesuatu. Karena mereka mau deny, mereka mau hidup setelah kematian. Fungsinya apa kalian baca buku ini? Karena buat kalian tahu konsepnya dulu bahwa kenapa kalian ini suka khawatir segala macam. Karena itu udah intrinsically masuk ke
kita punya otak. Karena ya kita selalu mikir nih, gimana ya caranya ya kayak kita bisa pastiin kita bisa melewati kematian. Karena kita nggak bisa stay in the present. Lalu buku berikutnya ada The Man's Search of Meaning by Viktor Frankl. Jadi beliau adalah salah satu keturunan Yahudi yang keluarganya dibasmi pas saat Holocaust. Di sini ngomong bahwa kita pasti butuh yang namanya why. Karena kalau misalkan ada why, kita bisa ngelakuin how-nya. Dengan ada cinta, kalian itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaannya kalian. Dan beliau ini sangat disiksa abis pas dulu Yahudi dibasmi abis-abisan. Dia kehilangan keluarganya segala macam. Dan di penjaranya dia bener-bener parah banget situasinya. Dan dia berasa, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Kalau kita udah nggak bisa ngubah situasinya lagi, berarti yang bisa diubah adalah cuma dirinya kita sendiri. Korelasinya ini dengan being present adalah, kita harus tahu bahwa kita itu privilege. Gue yakin mayoritas dari nonton ini nggak punya kehidupan kayak si Viktor Frankl. Bahwa dia itu sebegitu menderitanya, sampai dia harus mikir gimana caranya dia bisa hidup. Jadi dia stay on the present. Dia udah gak mikirin future lagi. Dia udah mikirin pokoknya gimana caranya dia surviving. Lalu berikutnya ada The Power of Now by Eckhart Tolle. Dimana lu itu bukan otaknya lu, bukan lu punya pemikiran. Ada yang the thinker, ada lu. Nah cara ngebedainnya gimana? Biarin kalau misalnya otak kalian lagi mikir, biarin aja. Coba observasi otaknya kalian tuh mikir apa sih? Jadi dia bilang kalau misalnya kalian ngelakuin itu, kalian baru sadar nih, oh nih ternyata otak gue dan ada gue juga nih. Gue bisa observasi otaknya gue lagi ngapain sih. Lalu dianjurkan fokus ke satu hal yang beneran kalian bisa lakukan sekarang juga. Jadi contoh ya, kalian gak usah lah main sosial media. Coba cari sesuatu yang lebih produktif lagi dibanding kalian scrolling Instagram, TikTok, YouTube. Ya gitu-gitu aja kan isinya kan. Orang pamer kaya, oke mereka kaya, terus mau ngapain gitu. Mending kalian fokus ke dirinya kalian sendiri. Lalu ada tips yang mind blown banget dari buku ini. Cara untuk being in a present, dia bilang, untuk masuk ke present state adalah dengan coba pikiran kalian berikutnya. Gue tahu agak aneh, tapi kalian coba deh. Kayak gue coba mikir dalam gue punya pemikiran bahwa, oke, apa ya pemikiran gue berikutnya ya? Malah nggak ada kan? Bro, gue masih belum dapat bro. Oke, nih lanjutan ada Meditation by Marcus Aurelius. Dimana Marcus Aurelius itu adalah last of 5 good emperors in Roman Empire. Jadi ini basically sebenarnya jurnalnya dia. Tapi core message yang bisa kalian aplikasikan ke topik video ini, nggak usah punya ekspektasi. Karena ekspektasi itulah yang ngebuat, yang bikin kita anxious, yang bikin kita sakit hati, semua itu dari ekspektasi. Kalau misalnya kita tidak mempunyai ekspektasi, kita cuma fokus ke sekarang. Karena kita taunya sekarang, kita nggak punya ekspektasi. Masih nggak dapat juga, gue kasih buku terakhir, Awareness by Anthony D'Amelio. Dimana di buku ini bilang bahwa namanya reality itu neutral, realita itu netral. Definisi reality apa? Contohnya air, pohon, gunung, itu netral. Mereka nggak tahu siapa yang sukses, siapa yang benar, siapa yang salah. Mereka tuh nggak tahu apa-apa. Jadi mereka tuh nggak peduli terhadap kita punya kekhawatiran di masa lalu dan masa depan. Mereka taunya ya now, apa yang terjadi di hari ini ya yang terjadi di hari ini. Gue ada quote buat kalian coba pikirin sendiri di rumah. Ketidaknyamanan tidak bisa dihindari. Penderitaan adalah sebuah pilihan. Gue harap video ini bisa memberikan petunjuk ke kalian yang lagi cari jawaban dari pertanyaan how to be in the present. Gue tahu susah banget, tapi percayalah apapun yang gue ngomong di video ini gue udah coba praktisi. At least it works for me. But again, gue gak punya background psikolog, gue bukan psikiater. Gue punya pengetahuan sebatas dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Tapi gue percaya banget dengan kalian stay in the present, being in the present bakal ngebantu kalian ngelawan yang namanya anxiety dan depression. Mungkin tips terakhir sendiri dari gue berasa banyakin lah baca buku untuk stay in the present. Korelasi ke poin gue yang nge-gym, dimana kalau misalkan nge-gym itu harus nge-gym kan. Dan menurut gue baca buku yang beneran ngebaca buku harus beneran baca bukunya juga. Jadi habit membaca buku bisa ngebantu kalian untuk stay in the present. Dan uniknya ngebaca buku adalah kalian semakin banyak membaca buku, kalian makin sadar kalian tuh nggak tahu apa-apa. The more you read the book, the more you don't know. Dan itu secara nggak langsung bikin diri gue liberate. Kayak ngebebasin diri gue dari konsep bahwa gue itu spesial. Ternyata gue nggak spesial. Karena ternyata gue nggak tahu apa-apa. So, itu tips terakhir gue, baca buku.
Mungkin dari buku-buku ini ada yang kalian berasa, bro, tolong ya ini jadiin kultum dong. Boleh komen di bawah. Kalau kalian gak tertarik dari buku-buku ini, bisa juga cek dari listnya gue ini. Komen juga mana yang menurut kalian cocok untuk jadi kultum berikutnya. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain notifnya. Share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Salam kreatif.